Beralih ke informasi lain pemirsa, supir bus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan maut di Kendal, Jawa Tengah dan menewaskan 7 penumpang diduga tertidur saat berkendara. Sebelum kecelakaan, bus sempat berganti armada, namun supir dan kernet tidak diganti. Wanita ini menangis histeris setibanya di Rumah Sakit Islam Kendal, Jawa Tengah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan bus Rosalia Indah. Tak sedikit anak-anak menjadi korban luka dan tewas akibat peristiwa nahas ini. Bus Rosalia Indah, tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol kilometer 370 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi. Bus yang mengangkut 32 penumpang ini tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke parit. Akibatnya 7 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka, dan 12 lainnya selamat. Adapun sang sopir yang diduga mengantuk saat berkendara telah ditangkap polisi. Sopir bus diduga mengalami microslip atau sempat tertidur lelap beberapa saat. Posisi kami lagi tidur, Pak. Tahu-tahu pada teriak, ya Allah gitu. Mobilnya udah nabrak pembatas jalan. Kami merasa juga nggak layak jalan itu mobil. Tadinya kan memang kami naik yang kelas eksekutif plus. Terus ada kerusakan di KM 227. Di situ kami nunggu ada 3 jam baru dapat bis pengganti ini. Ini Bu dari mana mau kemana? Dari Bekasi mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang ya. Bus yang berangkat dari Bekasi, Jawa Barat ini sempat berganti armada di kilometer 227 Tol Semarang-Batang, Kamis dini hari. Namun sopir dan kernet tidak diganti dan terus melanjutkan perjalanan hingga mengalami kecelakaan maut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut bus PO Rosalia Indah di Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, jenazah korban tewas yang telah diidentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga. Olah TKP sedang berlangsung dari tim Polda Jateng dan Polres ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi microslip ya di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Jaga itu ya, nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah teridentifikasi, ada 4 yang sudah konfirmasi dari keluarga ya. Kemudian 3 masih proses identifikasi. Nanti hari ini juga apabila Pemirsa, bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370+200 jalur Atol Batang Semarang, Jawa Tengah. Dan berikut ini kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis pagi. Bus Rosalia Indah eksekutif kelas dengan nomor lambung 402 melaju dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan 1 supir dan 1 kondektur. Sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Sementara 3 dari 7 penumpang bus Rosalia Indah yang meninggal dunia akibat kecelakaan di kilometer 370A Jalan Tol Batang Semarang masih belum teridentifikasi. Sedangkan ada 4 jenazah penumpang yang telah teridentifikasi. Para korban terdiri dari 3 perempuan, termasuk balita dan 1 laki-laki. Petugas pun telah menghubungi keluarga korban. Selain itu penumpang yang mengalami luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Kendal.
Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kecelakaan bus Rosalia Indah di ruas tol Batang Semarang, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari di RSI Kendal, Jawa Tengah. Selamat sore Ismalia, bagaimana laporan Anda dari lokasi di sana? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Dapat kami perbaharui informasi untuk jumlah korban memang masih dinyatakan 7 meninggal dan ini terdiri dari 4 wanita. Dari 4 wanita tersebut terdiri juga dari 2 balita berumur 3 tahun dan juga berumur 1 tahun. 2-nya lagi wanita dan 3-nya lagi laki-laki. Dan tadi sebelumnya memang untuk korban luka-luka ini ada 17 orang. Namun tadi baru diupdate kembali oleh pihak rumah sakit dan juga oleh pihak Kapolres Batang yang mengupdate bahwa untuk korban luka-luka ini bertambah menjadi 20 orang. Yakni untuk korban luka-luka ini juga masih dirawat intensif di RSI Weleri Kendal, yang dimana untuk korban luka-luka ini mengalami luka ringan hingga berat dari patah tulang hingga cedera kepala. Dapat kami informasikan juga untuk kejadian kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 370 ini terjadi pada pukul 6.35 yang dimana disebabkan oleh supir yang mengantuk atau mengalami microslip, dan ini juga berdasarkan dari pengakuan supir sendiri juga mengakui bahwa dirinya mengantuk pada saat mengendari bus, dan juga tadi sempat diberitakan juga untuk kendaraan tersendiri atau bus terdiri juga sudah diganti kendaraannya di kilometer 227 yang memang mengalami permasalahan pada mobil tersebut. Namun untuk supir yang mengendari atau supir yang membawa bis tersebut tidak diganti sehingga dirinya mengalami microslip dan mengalami kecelakaan maut yang berada di kilometer 370. Dan untuk korban tewas, 7 korban tewas ini 3 sudah dimandikan dan juga sudah boleh dibawa pulang oleh pihak rumah sakit. Tadi juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Tadi juga kami melihat ada keluarga juga yang sudah menjemput jenazah di RSI Kendal. Kembali ke Anda, Anggi. Alia, apakah ada informasi lanjutan bahwa saat ini pihak kepolisian atau pihak rumah sakit menyampaikan bahwa adanya tambahan korban yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit? Atau adakah informasi lain? Ismalia, apakah Anda mendengar pertanyaan saya? Kalau Anda tidak mendengar, mungkin kami akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Dan pemirsa, ratusan warga dan wisatawan berebut gunungan dalam tradisi Grebek Syawal di halaman Masjid Gede Kauman di Keraton Yogyakarta. Warga percaya hasil bumi dari tradisi itu membawa berkah melimpah. Para abdi dalam Pengulon membagikan gunungan yang terbuat dari hasil bumi kepada ratusan warga dan wisatawan di halaman Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta. Pada tradisi rebutan gunungan tahun ini, warga dilarang mengambil langsung gunungan. Namun larangan ini tidak menyurutkan antusiasme warga dan wisatawan untuk mengikuti tradisi Grebek Syawal. Warga percaya hasil bumi dan tradisi ini membawa berkah melimpah. Susah ini. Kenapa? Kenapa susah? Berebut. Berebut ya? Terus ini baru pertama kali? Dari pertama kali. Kaget, senang juga. Terus langsung cepat-cepatan juga sih. Tapi ini pengalaman yang bagus, keren. Baru pertama kali ini? Iya. Kayak gini mana dapat? Terdapat 5 gunungan yang dibagikan berisi hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, dan ketan. Grebek Syawal ini telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.